apapun yang tersembunyi di dalam rahasia hati seseorang, di dalam jiwa seseorang, maka cepat atau lambat pasti akan nampak pula pengaruhnya dalam praktek zahir. Walau disembunyikan seperti apapun, nanti akan nampak pula. Sehingga kalau dalam kitab-kitab seperti kitab Hikam dan kitab-kitab tazkiyatun nufus yang lain di Ihya dan sebagainya, bisa dibilang lebih dari 50%, bahkan sampai 80% atau bahkan 90% kesibukan seorang hamba yang ingin memperbaiki diri adalah dengan memperbaiki dari dalam. Dengan memperbaiki dari dalam. Kenapa? Karena kalau dalamnya sudah baik, nanti cepat atau lambat zahirnya pun akan turut baik. Namun kalau dimulainya dari luar, sebenarnya tidak salah, Mbak Mas. Hanya harus segera langsung disusul oleh perbaikan dari dalam. Sebab kalau sibuk di luar terus, ini nanti jadi bahaya. Ini nanti jadi bahaya. Jadi istilah nanti ada guru ngaji Quran mencabuli muridnya, jadi nanti ada istilah orang pakai hijab bahkan pakai niqab tapi berzina dan sebagainya. Sebenarnya hijabnya, niqabnya, guru Qurannya tidak ada yang salah. Tapi pembenahan zahir itu tidak segera langsung disusul dengan pembenahan jiwa, pembenahan hati. Salahnya itu tidak benahi hati itu loh, tidak benahi dalam itu loh. Kalau jilbabnya selalu benar, paham ya? Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Mastudi'a fi ghaibi sarair, dhahara fi syahadati dhahir. Apapun yang menjadi isi seseorang, cepat atau lambat akan nampak. Berarti bisa dipahami apabila ada orang yang dia terus sangat sibuk, atiku ke sombong orang, banding-banding ke dengan yang lebih di bawah atau tidak, saya ada ujub atau tidak, saya ada dendam atau tidak, terus dia berbuat baik, agak lalai dia memperbaiki zahir, tapi cepat atau lambat kerasa juga di zahir. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Maka ada istilah orang yang perbaikan jiwanya itu luar biasa, takzim kepada habaib, kepada guru dan sebagainya luar biasa, berangkat dari dalam hati. Ini zahir itu tidak bisa ditutupi. Zahir tidak bisa ditutupi. Apalagi cowok. Nek jatuh cinta wis meh ditutupi kaya ngopo konangan. Tidak bisa ditutup-tutupi. Sehingga suatu ketika misalkan dia sangat mencintai, dia sangat menghormati gurunya, dia sangat menghormati habaibnya, kemudian dia cium tangan dan sebagainya sampai lalai. Ini namanya sampai lalai itu yo. Bagi yang melihat kayak sampai segitunya, padahal bukan segitunya, ya memang segitu itu dari dalam hati. Sampai dulu itu di pesantren, kalau Pak Kiai lewat, otomatis seluruh santri menghormat, mentakdim. Kenapa? Berangkat dari hati. Sampai kiainya lewat menggunakan mobil, satu ketika seret seperti itu. Jebule mong mobil tok karo supire. Itu terjadi. Orang yang dia itu hatinya sangat rindu kepada Ka'bah, kepada Mekah, kepada Masjid Nabawi,
kepada Madinatun Nabi, kedengar suaranya saja sudah langsung merinding. Begitu sampai sana derdek kaya meh semaput, nangis-nangis dan sebagainya. Tapi barangkali yang memang orang suka korupsi, bahkan orang yang memang tidak ada haibah, tidak ada kecintaan, iki trennya tren umroh. Seluruh artis wis umroh kabeh. Seluruh pejabat wis umroh kabeh, aku tok sing urung. Dia umroh sampai Mekah ngelihat Ka'bah. Kotak ngono kuwi tok gitu. Karena memang enggak ada apa-apanya di dalam hati. Sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudari, barangkali tidak semuanya sudah pernah ke sana. Tapi kalau hari ini terbenahi rasa cinta, informasi-informasi tentang indahnya Madinah, informasi-informasi sampai ada orang meninggal di Madinah itu loh dekat dengan syafaat tanpa ngapa-ngapain. Sampai orang meninggal kok di Mekah, maka otomatis dia tidak dihisab dan sebagainya. Informasi itu benar-benar akhirnya membuat kita semakin cinta, semakin rindu dan sebagainya. Belum sampai sana, tapi kecintaannya sudah sampai sana. Bapak Ibu rahimakumullah, itu hanya nunggu waktu. Dan hajinya, umrohnya orang-orang seperti itu akan jauh lebih berarti dibanding orang yang hanya modal dohir bernama golek duit. Maka tadi sudah saya sampaikan berulang kali, kalau mau berbenah, mulailah dari dalam. Terus kalau soal dohir, kau boleh benahi soal dohir, bahkan tanpa terbenahi sekalipun nanti terbenah dengan sendirinya. Tentu jauh lebih indah hatinya dibenahi, dohirnya dibenahi. Kalau dohir dulu bagaimana? Kata dohir dulu benar, yang salah itu kalau dohir tok. Paham ya? Wis pokoknya yang penting sekarang pakai jilbab dulu betul, tapi cepat, harus secepat dohirnya terbenah, secepat itu pula hatinya terbenah. Kalau tidak, nanti kasus-kasus seperti tadi terjadi. Ada orang pakai hijab tapi nek ngomong masih nyeleki dan sebagainya. Bukan salah hijabnya, tapi hatinya tidak segera nyusul pada hijabnya. Sallallahu alaihi wasallam. Sekarang lisan. Di dalam kitab Dalailus Sa'ilin itu disebutkan sebuah kisah. Dua orang soleh yang saling berkunjung. Dua orang soleh yang saling berkunjung. Tamunya bilang begini, kau ini mengajak saya ke rumahmu pasti ya ada suguhan istimewa. Oh iya pasti dah ya. Apa? Biasa. Kau suka makanan yang disukai oleh Rasulullah, yakni kambing. Iya, tapi kali ini saya kepingin yang paling enak dari kambing. Diambilkan bagian lidah sama bagian hati. Oh ya wis enak ini. Hari besok lagi dia bilang tamunya, tolong kau ambilkan sekarang yang paling tidak enak dari kambing. Diambilkan lagi. Ternyata diambilkannya juga sama, bagian lidah sama bagian hati. Wingi jare sing paling enak iki, saiki sing paling ora enak ya iki. Kata yang punya rumah, iya. Memang yang akan menjadi kenikmatan dunia akhirat yo gara-gara hati dan lidah, yang akan menjadi kesengsaraan dunia akhirat yo gara-gara hati dan lidah. Sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang syekh namanya Abu Yazid Al-Bustami. Syekh Abu Yazid Al-Bustami ini menjadi gurunya para guru. Gurunya para guru, orang yang sangat warok, yang sangat wira. Qiyamu al-lailu liqiyam wan naharuhu lisyam. Kurang lebih begitu. Beliau habiskan malamnya untuk puasa,
siangnya untuk puasa, malamnya untuk ibadah sholat. Suatu pagi beliau itu ada di depan masjid. Pas lagi di depan masjid, ada orang minta-minta, Mbak. Di dalam hatinya beliau mengatakan demikian, kaya umume dhewe lah. Jik nom jaluk-jaluk. Sering enggak kita seperti itu? Yang minta-minta dilelah masih apa? Muda. Jik nom jaluk-jaluk. Kurang lebih seperti itu. Tapi kelas para wali itu peka. Kalau kita seperti itu, besok seperti itu lagi, besok lagi seperti itu biasa. Tapi para wali itu diberikan kepekaan yang luar biasa. Malam-malam pada saat beliau sedang biasanya melakukan wazifah, yakni sholat, kata beliau, ghalabanil naum, saya itu dikuasai oleh rasa tidur atau rasa ngantuk yang sangat luar biasa. Tidak biasanya beliau ini sholat tapi sambil ngantuk. Kalau kita biasa wiridan ngantuk ya biasa, sholat ngantuk ya biasa, maca Quran durung tekan rampung dilatih we kurang piro tuh biasa. Ya. Biasa. Maca Quran misalnya baca surah Waqiah lho kok ora rampung-rampung jebule campur ngantuk. Biasa. Bahkan ada yang sholat itu sujud, 2 sujud dijadikan 1. Iki rada mending ana sing salat subuh liyane wis salam jek ngadeg kowe. Macam-macam. Ya, insyaallah anak-anak muda, tapi salat sudah luar biasa. Bahkan ibu-ibu, ini sih anekdot kayaknya bukan cerita beneran. Ibu-ibu salat di rumah. Ya. Ibu-ibu salat di rumah. Sebelum sholat dia sempat nggodok wedang menggunakan teko atau ceret yang kalau pas umop itu pas mendidih bunyi. Kemudian ia tinggal sholat. Pas sholat tahiyat akhir. Tahiyat akhir itu kan syahdu ya. Duduknya ya enak, ya karo ngene iki merem. Tahu-tahu itu tekonya bunyi, langsung loncat dia ke dapur. Loncat ke dapur sambil menuangkan teko ke gelas. Kalau kelingan, loh, aku kan kata urung salam mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. No. Kembali lagi ke cerita ini. Saya itu sebenarnya sudah mulai agak menghindari ngaji guyon, tapi lho piye nek ora guyon ora pada ngantuk nanti. Lanjutkan. Nah, ini Syekh Yazid Al-Bustami itu benar-benar melawan ngantuknya saat malam itu tidak bisa. Padahal orang dulu itu kalau melawan ngantuk itu bisa ekstrim-ekstrim. Paling sering menggunakan air. Kenapa? Ya karena setan terbuat dari api panas, maka tentu obatnya adalah wudhu. Kalau di dalam taklim muta'alim setiap orang yang akan diangkat derajat oleh Allah tidak mungkin kecuali malamnya itu suka melek untuk ilmu. Tidak mungkin, kata-kata tidak mungkin. La budda min antaqumal layali bil ulumi. Tidak mungkin atau tidak mungkin tidak kecuali pasti suka melek malam untuk ilmu. Itu kalau orang mau diangkat derajatnya oleh Allah. Kalau kita tidak mungkin tidak malam kecuali untuk sosmed. Jadi, tapi kan itu ilmu, ya wis ra apa Islam. Cuman kan kita maunya kajian. Lah iklannya iki lho wong joget. Repot. Scroll wis mandek. Kenapa berhenti? Oh ya lanjut. Nah, kembali lagi ke Syekh Yazid Al-Bustami. Beliau sangat berusaha untuk tetap melek, tapi tidak bisa. Akhirnya tetap tidur. Padahal ini adalah setelah puluhan tahun beliau menjaga malamnya. Umum
bagi para kekasih Allah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan sebagainya, itu kalau sholat subuh menggunakan wudhunya wudhu sholat apa? Isya. Sampai juga pernah kan Mbak? Pulang luar kota, sholat isya setengah papat dah itu namanya wudhunya sholat isya digunakan untuk sholat subuh. Tapi sholat isya mepet. Kadang-kadang keafdolan itu orang rakaat adzan subuh. Nah, ini beneran sholat isya-nya sholat isya normal, wudhunya digunakan untuk wudhu pula sholat subuh. Itu hal biasa para wali. Beliau pun sudah bertahun-tahun seperti itu. Gagal hanya di malam itu. Kenapa gagal? Kegagalannya terjawab di dalam mimpi. Pas dalam kondisi beliau tidur, ya, biasanya beliau sholat, tapi kali ini beliau tidur. Yang terjadi adalah beliau itu mimpi ada orang diarak pakai kerenda. Orang mati diarak pakai kerenda, terus kemudian dibawa di atas satu meja makan. Dipersilahkanlah oleh orang-orang tersebut beliau Syekh Abu Yazid Al-Bustami untuk makan. Barang dibuka wajahnya, ternyata adalah wajah si pengemis yang tadi pagi diribah atau dirasani, digunjing. Padahal ini menggunjingnya hanya dalam apa? Hati. Terus kemudian tersebutkan sebuah ungkapan, bukankah orang yang menggunjing, orang yang menghibah itu adalah orang yang makan bangkai daging saudaranya sendiri. Oh, ternyata ini gara-gara tadi pagi saya menggunjing orang yang minta-minta, padahal menggunjingnya belum sampai lisan, hanya dalam lintasan apa? Hati. Itu saja sudah ngefek ke dalam keistiqomahan ibadah. Maka siapa yang hari ini itu ibadahnya terlalu tertatih-tatih, Masya Allah. Saya termasuk yang tertatih-tatih, tapi ya mungkin tidak terlalu lah. Adanya membuat pondok itu dalam rangka adalah golek koncong ibadah gitu. Otomatis kan ya ono sing adzan, otomatis ono sing qomat, gelem ora gelem kan sholat ngimami. Berarti mau tidak mau setiap hari sholat 5 waktu berjamaah. Hanya kadang-kadang isya saya tidak berjamaah karena berjamaah untuk keluarga. Tapi kalau telat akhirnya saya jamaah juga sama santri. Tertatih-tatih. Ya, yang di kos-kosan, yang di rumah itu Masya Allah benar-benar tertatih-tatih. Lah, kenapa kita sampai tertatih-tatih ibadah terlalu berat, sulit luar biasa. Kadang-kadang pengen apa? Kita ini pengen puasa Senin Kemis, malam sudah sahur, pagi-pagi sahur lagi. Jane ora pengen sahur tapi duren nih piye? Sahur maneh ya. Ya. Ada yang mau mengistiqomahkan baca Quran, ya Allah. Ngerti-ngerti wis Ramadan maneh. Setahun urung katam, ya Allah. Ada ndak yang seperti itu? Ada. Orangnya hadir. Depan atau belakang? Tahu-tahu sudah mau Ramadan lagi. Kayaknya itu dulu pas habis Ramadan bilang pokoknya saya harus semangat, pokoknya terus. Ada lagi yang berjuang kepingin bangun sebelum subuh, bangun subuh. Malah ada yang bangun setelah subuh. Ngerti-ngerti wis adzan. Iya bener, ngerti-ngerti wis adzan. Ngerti-ngerti itu lo buka kordet lo, kok wis padang. Usolli fardhos subhan, subuh campur duha. Kawanan lillahi. Yang seling terlatih-tatih seperti itu boleh jadi karena hati dan lisan kita sering melukai orang lain.
Ya, sehingga Allah bukannya nolong kita untuk beristiqomah, tapi ada doa-doa buruk banyak orang lain sehingga kita ini sulit dari istiqomah. Kelas Abu Yazid Al-Bustami belum sampai menyakiti, baru ngerasani, menggujing, mengribah lintasan hati saja sudah menggagalkan keistiqomahan puluhan tahun, bangun malam jadi tidur. Ya. Malam itu tidak harus selalu yang namanya sholat itu tidur dulu baru bangun, enggak, ya minimal sholat sunnah ba'da isya itu dilakukan, Mas. Bangunnya yo subuh kurang dikit lah, syukur sebelum subuh. Kenapa? Ya, kita ini dimuliakan oleh Rasulullah SAW. Siapa orang yang sholat isya'nya berjamaah, subuhnya berjamaah, maka ka'annahu, orang tersebut itu seolah-olah sholatnya seluruh malam. Mungkin kalau kepingin nambah itu jauh lebih baik. Kenapa? Itu pasti buat bonus. Di sini dikisahkan ada seorang anak muda yang sangat ahli ibadah, malamnya digunakan banyak untuk sholat. Nah, satu ketika siangnya dia melakukan sebuah dosa, ya sama. Dosanya itu mungkin lisan itu kan sesuatu yang bisa menjangkau, yang pisau tidak bisa menjangkau, kan gitu toh. Pisau kan paling-paling menjangkaunya kulit dan sebagainya. Kalau lisan itu bisa menjangkau hati yang paling dalam. Sehingga benar malamnya itu sulit sekali dia mengatur istiqomah. Ketiduran lagi. Ini kisah yang berbeda. Kalau tadi Abu Yazid Al-Bustami, kalau ini tidak disebutkan namanya. Sehingga suatu malam, ya ini ceritanya rodok lucu sih. Pas malam di mana dia tertidur itu, Masya Allah, dia seperti sudah masuk surga. Sangat indah itu surganya, luar biasa. Terdapat bidadari cantik semua. Tapi ada satu, bidadari kok elek tau, ya Allah. Bidadari kok elek temen. Dia batin, bidadari ini sobat sebuli bidadarinya dia. Ketika dia tanya, lu kenapa kok ini kok hitam sendiri? Jelek sendiri. Bidadari itu sambil berkata guyoni anak muda ini, iya, itu yang cantik-cantik itu adalah malam-malammu yang kau gunakan untuk ibadah. Lah terus aku adalah malammu yang gunakan untuk tidur. Kurang lebih seperti itu. Masya Allah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, ini ada lagi kisah lagi. Sebelum kisah, ini masih terkait masalah hati dan apa? Lisan. Mastudi'a fi ghaibis sarair dhahara fi syahadati dhahir. Apapun yang nanti tersimpan oleh hati, cepat atau lambat pasti akan nampak pula di zahir. Sehingga kalau kita masak kopi, pada saat dituangkan itu teko juga pasti isinya apa? Kopi. Kalau pada saat dituangkan itu isinya teh, berarti dalamnya isinya teh. Kurang lebih seperti itu. Satu ketika Rasulullah SAW itu melihat ada seorang sahabat yang sholatnya itu sambil main-main tangan, kebelipik lah, putik ini. Kemudian Rasulullah SAW itu berkata, "Lau khasha'a qalbuhu, la khasha'a jawarihuhu," kata Rasulullah. Kalau memang hatinya khusyuk, niscaya akan terbawa pula pada zahir yang khusyuk. Pada zahir yang khusyuk. Kata Sayyidina Ali, engkau ini bisa melihat wajah seseorang pada saat disebutkan asma Allah.
maka hatinya akan nampak. Sebagaimana di dalam Al-Quran, wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum apa? Imana. Kalau disebutkan ayat-ayat Al-Quran pasti akan bertambah iman. Disebutkan asma Allah pasti akan bergetar. Lah kata Sayyidina Ali, simpel aja. Kita tinggal berkata asma Allah, misalkan subhanallah atau alhamdulillah atau Allahu akbar atau astagfirullah, kok ada getaran, ya sudah, itu ada iman yang setingkat itu. Sehingga cara ngecek kita bagaimana? Coba kita ini cara ngeceknya adalah dengan cara pada saat kita membaca kalimah-kalimah thayyibah. Kok pas baca kalimah-kalimah thayyibah kok orang ono geterane, ndak ada strom apa-apa, ya sudah memang hati kita seperti itu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Saya tak tanya sama panjenengan semuanya. Imam Masjidil Haram, Imam Masjid Nabawi, guru-guru mulia yang ada di Hadraul Maut dan sebagainya, atau guru-guru besar yang ada di pesantren, misalkan Mbah Maimun Zubair, kemudian di Lirboyo itu ada Mbah Kiai Anwar, di Peloso itu ada Mbah Kiai Nurul Huda dan sebagainya. Itu beliau itu nek sholat, saya itu kan santri, nek sholat pancen beliau itu nek sholat nangis kok, nangis. Kalau di Masjidil Haram saat kita sholat subuh, sholatnya Jumat, biasanya yang ngimami adalah Syekh Fides, itu ya nangis kok. Saya tak tanya sama panjenengan, kira-kira kita dengan beliau para guru-guru mulia itu, Habib Umar bin Hafid dan sebagainya, itu naik doakan beliau sampai nangis, sujud juga sampai nangis, sampai bergetar. Janjane pada saat beliau membaca ayat tentang azab itu sampai gemeter, sampai nangis dan sebagainya. Sebenarnya sama kita ini solehan siapa? Soleh kita atau soleh beliau-beliau? Ya, jawab. Soleh kita atau soleh beliau? Soleh beliau ya. Kenapa aneh? Pada saat beliau membaca Quran, ketemu ayat tentang azab dan sebagainya, sampai nangis-nangis. Ya untung kita tidak paham, jadi tidak pernah bergetar. Kok jadi untung lah? Kata Gus Mus, beruntunglah orang yang tidak tahu Al-Quran sehingga nek maca belas ora ono geterane. Ya Allah. Mas rahimakumullah, teman-teman semuanya. Kan aneh. Kalau ditanya khusyuk siapa, khusyuk kita atau khusyuk beliau? Khusyuk beliau. Padahal nek ditanya dosanya banyakan kita atau banyak beliau? Banyak kita. Loh kok bisa-bisa nih dosanya banyak kita, ketemu ayat adab malah beliau yang khusyuk? Kan aneh ini. Aneh enggak? Aneh. Kenapa terjadi keanehan tersebut? Yaitu tadi, pembenahan hati. Kalau beliau khusyuknya misalkan satu sholat khusyuknya 90%, tidak khusyuknya 10%. Sing ditangisi sing 10%. Paham? Kalau kita khusyuknya yang berapa? Sholat kita loh, Allahu Akbar. Gue sore ono kondangan nih. Sami Allah liman hamidah, nganggo klambi ijo apa sing biru ya? Subhanallah subhanallah. Nek sing ijo ki urung tak setrika. Kita kan sholatnya model seperti itu. Lanang-lanang misalnya sholat maghrib nanti Allahu Akbar, mau ki pas kajian ono sing aneh kok. Aneh piye? Ana sing kudu ngira to aneh sholat kita. Saya tanya, kalau beliau para guru-guru kita itu khusyuknya 90%, tidak khusyuknya berapa? 10%. Yang ditangisi yang 10%. Itulah kenapa beliau menangisi sholatnya, sehingga habis sholat itu beliau istighfar ya tenanan. Kalau kita khusyuknya yang berapa? 10, tidak khusyuknya yang berapa?
90. Itu pun fokus kita kepada 10 yang khusyuk. Dan aku beda kok ya. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Yaitu tadi kitab-kitab tazkiyatun nufus kurang dibaca. Ya. Maka agak sering-sering ngaji-ngaji kayak Ihya Ulumuddin, Bidayatul Hidayah, ngaji kitab ya kalau hikam keduren, hikam Ibnu Athaillah ya Unwanul Hikam, gitu-gitulah. Ngaji-ngaji yang sifatnya adalah kalau dalam bahasa Rasulullah SAW, tuba liman syaghalahul uyub an uyubin nas. Sangat-sangat beruntung, sangat-sangat beruntung, apalagi di akhir zaman seperti ini. Sangat-sangat beruntung. Yang namanya orang tuba beruntung itu wah pokoknya ngalah-ngalahi wong pinter, ngalah-ngalahi wong sugih, betul enggak? Nah, orang bejo ngalah-ngalahi wong pinter, ngalah-ngalahi wong sugih. Siapa itu? Bagi siapa itu orang yang beruntung, orang yang bejo? Liman syaghalahul uyub an uyubin nas. Orang yang hari-harinya habis untuk mengoreksi dirinya sendiri sampai tidak begitu sempat mengoreksi kekurangan, dosa-dosa, aib-aib orang lain. Itu orang yang beruntung, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu kalau kita sudah ada rutinitas berbenah hati seperti itu, maka salahnya lisan, salahnya perkara-perkara zahir itu namanya sabqul lisan, tergelincir. Tapi kalau kita tidak pernah membenahi urusan hati, itu bukan namanya tergelincir. Ngono tergelincir tiap dino. Aku ya Allah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Mas Mbak rahimakumullah, pernah dengar ya 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Nah, salah satunya ada Sayyidina Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab, Utsman, Ali dan sebagainya. Saya tanya, seumpama nih Mas Mbak, sampean yang dijanjikan oleh Rasulullah pasti masuk surga, kira-kira GR atau gaya? Mana kita sudah dijamin masuk surga gitu, wis ora bakal mlebu neraka, pokoknya dijamin gitu. Rasulullah yang jamin gitu, misalnya nama kita jelas seperti tertera namanya Umar bin Khattab, seperti pula tertera namanya Sayyidina Abu Bakar gitu. Kira-kira kita dijamin pasti masuk surga kayak gitu itu GR atau gaya kira-kira? Saya rasa kok enggak GR, juga enggak gaya, paling kemelindri gitu aja. Paling. Ya Allah ya Rahman. Mas Mbak rahimakumullah. Satu ketika Sayyidina Abu Bakar itu sabqul lisan. Sabqul lisan itu keceplos. Ngobrol kepada wakilah Bilal bin Rabah, wakilah yang lain. Beliau keceplos marah. Seketika ditarik itu tangannya Sayyidina Bilal atau yang lain, dalam riwayat yang lain ditarik. Sayyidina Abu Bakar itu meminta maaf dengan cara, wahai Bilal, tolong, saya minta tolong gantian, kau marahlah kepadaku biar kelak di akhirat saya sudah tidak dihisap lagi. Itu tuh karo diri nek lebar nesu aku sebar nesu marem aku. Kalau beliau itu sangat menyesal, bahkan meminta kepada orang yang dimarahi tadi untuk marah ganti biar impas. Ternyata Sayyidina Bilal, wakil sahabat yang lain tidak mau. Enggak, saya mau. Tolonglah kau marah. Tapi ono loh. Nang donya iki orang yang minta dimarahi. Kalau kita habis marah gimana? Wah, semoga enggak konangan.
minta dimarahi. Kenapa? Biar beliau itu impas. Sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau sebenarnya sudah dijamin apa? Kenapa kok bisa seperti itu? Karena paham benar Sayyidina Abu Bakar itu namanya hati itu harus bersih. Kalau kok keluar ke lisan itu namanya sabukul lisan, keceplosan. Dan kalau keceplosan, bagaimana agar keceplosan ini tidak terhitung di akhirat? Caranya bagaimana? Orang lain suruh keceplosan pada dirinya sampai seperti itu. Saking hati-hati. Dalam rangka seperti itu. Kenapa? Karena pasti ngaji kali ini Mas Rizky memilih tema itu paham bahwa terlampau sulit, Mbak, Mas. Terlampau kita ini nanti kelak di akhirat akan saling menghisab, akan saling tarik ulur luar biasa. Maka Rasulullah pernah mengatakan manil muflis, siapakah orang yang paling bangkrut? Para sahabat menjawab, orang yang bangkrut itu orang yang dagangnya begini. Enggak, bukan. Orang yang bangkrut itu orang yang sholatnya sudah bagus, puasanya sudah bagus, tapi lisannya, tangannya, dirinya sering menyakiti orang lain. Itu orang bangkrut. Kebaikannya ditransfer kepada orang yang ia sakiti. Sementara orang yang ia sakiti itu kemudian apabila tetap masih juga belum impas, maka kejelekan orang yang kita sakiti itu yang ganti ditransfer ke kita. Selesai. Dari situlah betul menjaga lisan, menjaga hati. Sallallahu alaihi wasallam. Dalam rangka menghancurkan hati yang sombong, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ada dua cerita. Pernah beliau ini keliling Madinah membawa ember. Kalau dulu bukan ember, kalau bahasa Jawanya itu grebo. Grebo itu berarti kambing, kulit kambing itu ya, kulit kambing bagian kaki-kakinya itu ditali, kemudian ditutupi sehingga bisa buat wadah air. Beliau keliling Madinah membawa, katakan ember lah ya, ember diisi air penuh, muter-muter ke Madinah. Sampai kemudian ditanya sama seorang sahabat yang lain, ya Amirul Mukminin, aina dhahabta, kau mau pergi kemana? Wama, dan apa yang engkau bawa? Apa yang kau bawa dan kau mau pergi kemana? Kenapa engkau tidak nyuruh yang lain saja? Kata Sayyidina Umar, aku tidak butuh air ini, aku juga tidak butuh ember ini. Lalu kau ngapain muter-muter Madinah seperti itu? Aku ini sedang menghancurkan jiwaku yang sudah terbiasa dihormati oleh raja-raja Romawi, kaisar-kaisar Romawi. Saya takut kalau saya sampai bangga. Jadi sedang menghancurkan apa? Hawa nafsu diri. Maka kemudian kelas jomblo nyaponi kok gengsi ki jomblo apa? Sayyidina Umar ora gengsi ini kok muter. Kenapa? Dalam rangka dia itu tazkiyatun nufus. Di dalam Ta'limul Muta'allim itu terdapat satu kisah namanya Raja Harun Ar-Rasyid memondokkan anaknya kepada Syekhul Islam, bukan Ibnu Taimiyah di sini ya, tapi yang ada di dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Dipondokkan di seorang syekh. Singkat cerita, pada saat dipondokkan itu putranya, itu sang guru sedang wudhu, kemudian putra
Raja Harun Ar-Rasyid itu sedang disuruh untuk menuangkan air wudhu bagi sang guru. Datanglah kemudian ayahnya, yakni Raja Harun Ar-Rasyid, ngelihat anaknya lagi disuruh oleh sang guru untuk menuangkan air wudhunya. Kira-kira marah enggak? Marah. Tapi marahnya bukan kepada sang guru, melainkan kepada sang anak. Apa kata dia? Wahai anakku, kenapa hanya engkau tuangkan air buat gurumu? Harusnya engkau pula yang menyela-nyelai tangan dan kaki gurumu saat berwudu. Di sarahnya disebutkan, kalau bukan di sarahnya itu tidak ada kelanjutan, tapi di sarahnya dilanjutkan. Kenapa kok Raja Harun Ar-Rasyid mengucapkan seperti itu? Karena walau itu anak raja, kesombongannya itu harus dihancurkan. Kenapa? Karena setiap pembenahan ilmu-ilmu zahir itu tidak pernah akan bermanfaat kecuali ada pembenahan ilmu-ilmu hati. Sallallahu alaihi wasallam. Nah terus ilmu hati itu ilmu yang terkait dengan apa ya? Pokoknya terkait dengan tidak sombong, berarti tawadhu, gitu-gitulah. Karena kalau sudah pembenahan ilmu hati, otomatis nanti lisannya itu akan ngalirnya itu enak. Tapi kalau mulainya dari lisan, kadang-kadang masih sering keceplosan. Shallallahu alaihi wasallam. Nah ini sisanya buat tanya jawab. Namun sebelum tanya jawab, saya baca beberapa dari hadis Rasulullah SAW yang tidak kalah penting terkait hal ini. Nah, ada redaksi hadis kalau di depannya itu dikasih begini, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Itu karena berarti intiha itu mentok paling ujung. Kalau sampai Rasulullah berkata man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa orang nek pancen ngaku iman karo Gusti Allah, ngaku iman sama hari akhir, berarti ucapan Rasulullah berikutnya, sabda berikutnya itu pasti sabda yang sangat penting. Kenapa? Karena depannya dikasih kata-kata yang paling intiha, kata-kata paling pucuk. Nek memang ngaku iman sama Allah dan hari akhir, maka kata Rasulullah, falyakul khairan aw liyasmut. Katakanlah kata-kata yang baik, atau kalau tidak bisa berkata baik, lebih baik apa? Diam. Di syuruhul hadis disebutkan kenapa orang tidak bisa berkata baik sehingga lebih baik diam. Itu apa saja toh? Perhatikan ini. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa orang ngaku iman pada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan, maka berkatalah yang baik. Kalau tidak bisa berkata yang baik karena sedang tidak terkendali emosinya, falyaqul khairan aw liyas, maka lebih baik napa? Diam. Kalau tidak bisa berkata baik karena informasinya itu belum akurat, belum penuh, baru saja dengar dari satu sudut pandang, maka auliyasmud, lebih baik apa? Diam. Kalau tidak bisa berkata baik, ini suruhul hadisnya berkata demikian. Kalau tidak bisa berkata baik karena kita tidak tahu sedang berbicara dengan siapa, misalkan ya, sampean itu ngerti 1-2 hadis gitu, ilalah sing penting ngomong dan sebagainya. Jebule sampingnya adalah seorang kiai. Orang ngerti tahu. Kalau tidak bisa berkata baik karena kita tidak tahu sedang bicara dengan siapa, maka lebih baik diam. Atau kalau kita tidak bisa berkata baik karena kita tidak tahu situasinya seperti apa, maka lebih baik
diam. Sudah ada berapa tadi itu? 4 ya? 4. Jadi orang mengatakan kata-kata yang tidak baik itu bisa karena emosi di dalam diri. Maka kalau diri sedang emosinya tidak stabil, lebih baik apa? Diam. Juga karena kita belum tahu informasi akuratnya, baru satu dengan lain. Kan kadang-kadang hadir di sekarang itu kadang-kadang sering sekali pengantin baru yang pria curhat kepada temannya yang pria langsung, maka nih bro, biyen aku tau ngandani aja karo cah kuwi kok. Kucing kok nikah. Wah langsung. Lah jenengan itu belum boleh terus kemudian ngomentari. Belum boleh sama sekali. Kenapa? Hanya baru satu sudut pandang. Maka kalau dipaksa bicara pasti buruk. Understand? Berarti di sini disebutkan dorongan orang berkata buruk bisa karena situasi diri, bisa pula karena informasi yang belum penuh, bisa pula karena tidak tahu ya, tidak tahu kepada siapa bicara. Sudah 3 ya? 3 atau 4 tadi. Atau karena pada saat kita tidak bisa berkata baik disebabkan oleh kondisi. Mat ya benar ya. Kondisi situasi seperti apa. Maka saya ini sebenarnya kok umpamane tidak berurusan dengan ngaji setiap hari itu janjane ora perlu maca berita kok. Dadi ngerti ana wong mateni anake, dadi ngerti ana apa jenengane kisah sampo sing ora rampung-rampung dan sebagainya. Saya baca berita seperti itu hanya dalam rangka biar tidak sapu lisan karena situasi itu kan macam-macam. Dah, itu 4 saja. 4 saja. Lah, ketika jiwa sedang tidak baik atau kita tidak tahu dengan siapa berbicara ya, atau kita belum tahu informasi akuratnya, atau kita tidak tahu situasi sebenarnya, situasi pendukung-pendukungnya, berarti ketika itu semua terjadi, kita ini kalau terpaksa ngomong pasti ngomongnya kurang baik. Sehingga Rasulullah berkata liyasmut, lebih baik napa? Ya. Benar. Panjenengan sering tak dengar hadis ini, tapi belum tahu suruhul hadisnya, belum tahu penjabaran apa hadis. Jadi Mbak, kalau sampean pas dicurhati sama temen gitu, curhati sama temen, ternyata nyambut gawe nang kono ra enak, ini begini. Sudah bisa langsung bicara atau belum? Belum bisa. Atau dicurhati, pancen bener kok nikah nek karo wong nanti misalnya Jeporo atau wong Madura atau wong Semarang atau orang mana begitu ya. Itu kan terus kemudian kandhani yo. Mau kan nikah aja ora wong Kendal. Sampeyan ngrasani wong sak Kendal. Wah. Sak bupatine dirasani dan sebagainya. Ngeri loh. Masya Allah. Oleh karena itu auliyas lebih baik napa? Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Dah silakan kalau mau bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara mengatasi para kaum pemula yang masih muda, jaga lisan, tidak sepatutnya untuk berbicara. Banyak yang aib-aib orang lain yang membicarakan. Ada yang saya mendengar lisan betul,
dalam Islam itu apa? Kasih tahu sama dalam Islamnya itu. Yang kedua, bagaimana para hakim itu yang banyak yang bicara tetangga itu sebenarnya itu bagaimana? Kalau statusnya hakim tak bisa hakim pemikirannya tidak disediakan orang lain. Banyak yang mau, ada yang tidak mau. Dalam arti kalau pengajian, kalau musola banyak, kalau di masjid seperti itu. Ada yang bicara baik, bicara mengatasi bagaimana mesti terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah terkait aib. Saya kisahkan dua kisah dulu. Di Nawadir itu terdapat satu kisah. Di zaman Nabi Musa alaihissalam, pada saat beliau berdoa istisqa, minta hujan, ya, ternyata juga tidak dikabulkan oleh Allah. Lalu kemudian Allah menghabarkan, memberi wahyu kepada Nabi Musa. Kenapa doanya tidak dikabulkan? Sebab di antara umatnya yang sedang berdoa minta hujan itu ada satu orang yang sudah 40 tahun melakukan dosa besar. 40 tahun apa? Melakukan dosa besar. Singkat cerita, kemudian Nabi Musa mengumumkan, kita kenapa tidak dikabulkan oleh Allah? Karena ada di antara kita itu yang sudah 40 tahun terus-menerus melakukan dosa-dosa besar. Silahkan di antara diri kita harus ada yang ngaku untuk bertobat kepada Allah. Ternyata malah turun hujan. Kok bisa turun hujan? Nabi Musa kemudian bertanya sama Allah, ya Allah, belum satu pun di antara kita yang pergi beranjak, yang ngaku salah berbuat dosa. Ini kok engkau sudah turunkan hujan? Iya, sebab orangnya hatinya menangis bertaubat kepadaku dan aku beri ampunan. Kata Nabi Musa, lalu orangnya siapa? Allah menjawab, saat dia berlaku dosa saja saya tutupi aibnya, sekarang sudah bertobat, ngapain dibuka? Berarti Allah itu punya semangat untuk menutupi apa? Aib. Maka dalam hadis qudsi disebutkan, kullu bani Adam mu'afan. Setiap anak Adam itu terampuni dosanya. Ilal mujahirin, kecuali para mujahir. Orang muhajir. Kalau muhajir orang yang hijrah. Kalau mujahir tahu? Mujahir. Ngerti ini kakap. Mujahir. Mujahir itu adalah orang yang berdosa, kemudian dosanya itu diceritakan kepada yang lain. Maka nek dong pas lagi kisah-kisah gitu, lagi cerita-cerita, jangan menceritakan aib baik diri maupun siapa? Orang lain. Sallallahu alaihi wasallam. Di lanjutan hadis tersebut disebutkan gambarannya orang yang malam sudah melakukan dosa, kemudian Allah tutupi itu dosa, Allah ampuni. Pagi-pagi dicerita-ceritakan, al-barihah, semalam saya itu melakukan dosa ini. Syekh Zainuddin Al-Malibari, ya, di dalam Fathul Mu'in itu bahkan menyebutkan sebenarnya sudah dihapus itu dosa, tapi gara-gara diceritakan oleh dirinya yang berdosa, ditulis kembali oleh malaikat. Makanya dong pas jenengan bikin acara atau Mas Rizky, terus sesi surhat atau sesi dosa masa lalu, ojo terang.
Jangan terlalu detail loh. Pokoknya dulu saya pernah berbuat dosa dan sekarang saya sudah bertobat. Ternyata nikmatnya tobat ini gitu. Jangan malah cerita dulu itu saya sebelum hijrah. Minuman model apa saja sudah pernah saya minum. Yang harganya sekian saya minum. Malah ditulis lagi dosanya. Saya sudah pernah kemanapun main wanita dan malah ditulis lagi dosanya. Sehingga sekarang saya tidak mau lagi diajak. Kalau ada yang belum, mungkin saya mau lagi. Malahan bahaya. Nauzubillahi min. Nah, ya. Lah, dosa diri saja jangan sampai kebuka, apalagi buka dosa siapa? Orang lain. Itu. Kisah yang nomor 2. Ini kadang-kadang dengan yang pas mau nikah atau pas ta'aruf dan sebagainya, nggak perlu mas mbak buka masa lalu itu, tidak perlu. Semua paham kok, setiap kita itu pasti punya masa lalu. Tinggal bilang saja, saya punya masa lalu mas, kau pun pasti punya. Aku maklumi seluruh masa lalu mas, tolong juga kau maklumi, kau maafkan masa lalu. Iya, sebab Rasulullah SAW, sebab Allah Subhanahu Wa Taala punya semangat menutup itu, sebab Allah luas ampunannya. Udah, nggak usah diceritakan. Kata siapa terus kemudian kalau suami istri itu harus buka-bukaan masa lalu? Siapa sih gawe aturan kok ngono kuwi? Datang orang bapak-bapak kepada Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab, bahwa putrinya cerita begini, ya Amirul Mukminin, kami ini dulu sebelum masuk Islam, ketika kami masih di masa jahiliyah, kami ini adalah orang yang sangat banyak berbuat dosa, berbuat buruk. Dikisahkan dalam kisah tersebut, Amirul Mukminin Umar bin Khattab itu mentergesa-gesai pembicaraan sang ayah dan putrinya. Cepet-cepet meh cerita apa, meh takon apa, cepet. Kenapa? Karena ini biar tekan ngendi-ngendi. Wah, cerita tekan dipercepat, cepet cerita. Kalau masalah masih zaman jahiliyah berbuat dosa, udah itu semuanya kan. Kamu mau tanya apa? Nah, setelah itu kemudian kami masuk Islam, ya alhamdulillah dengan hidayah Islam. Tapi pada saat kami masih masuk Islam, saya ya dan putri saya pun sama-sama melakukan dosa. Putri saya itu bahkan pernah begini. Sudah cepat, kamu mau tanya apa? Sayyidina Umar tuh sampai mau marah loh. Wong kakek cerita tentang masa lalu itu. Dan Rasulullah pun demikian. Rasulullah ada orang datang ngaku pernah berzina gitu, alah paling kamu lupa, alah paling kamu ngelinduk, gitu tak. Nah kita kan ndak aku mempengi lebar, ayo karo sapa, ngono malah kita ini ya repot, kepo. Ya, Masya Allah. Dan kalau sampean ingin tahu siapa orang yang tepat dicurhati, salah satunya adalah yang tidak terlalu hasrat mendengarkan curhatan kita. Itu malah tepat. Tapi kalau ada orang, ayo cerita, terus bi, kuwi sesuk wis bocor. Nah, ember. Jadi salah satu tanda orang yang layak dicurhati adalah orang yang dia itu fokus kepada ilmu, fokus kepada solusi, fokus kepada hadis, fokus kepada Quran, ya, fokus kepada amalus soleh dan sebagainya. Bukan fokus ngorek kisahnya, bukan. Maka ini Sayyidina Umar itu sampai mau marah. Sudah, kalian mau cerita apa? Nah itu kemudian sang ayah bilang begini, lah ini anak saya ini mau dinikah sama seseorang. Apakah saya harus menceritakan semuanya tentang putri saya ini kepada calon suaminya? Sayyidina Umar itu marah luar biasa. Kalau sampai kamu cerita, kamulah orang yang pertama langsung yang akan saya hukum gara-gara membuka aib diri. Jangan. Cetra atau belum? Cetra wila-wila. Jadi walaupun suami istri jangan cerita masa lalu. Wong Allah sudah mengampuni kok. Kullu bani Adam mu'afan.
setiap anak Adam itu diampuni ilal mujahirin, kecuali orang yang membuka, yang menceritakan, yang menterang-terangkan dosanya. Bon. Jelas ya terkait masalah membuka aib, jangan pokoknya gitu ya. Saya pun kalau datang orang ke pondok kok cerita tentang masa lalu, masalah mulai Bu jenengan badhe cerita napa Bu? Dah pokoknya suami saya itu begini. Wis saya langsung tanya aja ya, suami jenengan sama Firaun itu bejat mana? Langsung tak gitukan. Ya jelas bejat Firaun, itu pun Sayyidah Asiyah masih taat, masih menjadi wanita yang solihah. Maka sampean kalau mau menjadi solihah saja. Wong solehah itu untuk Gusti Allah kok. Tapi kan saya harus taat kepada suami. Yang perintah siapa? Allah. Ya lakukan untuk Allah. Asal tidak diperintah untuk bermaksiat, ya selesai. Jadi jangan sampai sampean tidak solehah gara-gara alasan bagaimana saya harus solehah, wong suami saya tidak solehah. Berarti barang-barang yang neraka nek ngono. Cetak? Nah, saya sering sekali menutup sudah Bu, dah ini tisu sudah habis Bu. Ngono bisa enggak guyon keren. Dah enggak usah cerita sing masa lalu. Sekarang saya ditanya saja, tanya tentang terkait hukum atau tanyakan terkait solusi. Panjenengan harus bagaimana gitu. Panjenengan harus bagaimana adalah tetap menjadi, kalau pria saya bilang sampean tetap menjadi orang yang soleh, siapapun mertuamu, siapapun istrimu, tetap harus menjadi orang soleh. Karena soleh itu untuk Allah, walaupun kayaknya secara dohir nggo gawe ngelayani istri, nggo gawe nafkahi keluarga, tapi sebenarnya untuk Allah. Dan untuk Allah itu kembalinya kepada siapa? Diri sendiri wes. Tapi istri saya wes topat wes nek disune gitu. Paham ya? Jadi sekarang sampean tambahan ilmu ya, punya adab ketika dicurhat, jangan terlalu panjang, fokus kepada solusi, fokus kepada dalil ilmunya ya. Nah, Bun. Jangan seneng mendengarkan aib-aib orang lain. Itu adalah amanah yang sangat berat. Sangat berat. Nek perlu ora usah ngerti. Wis. Kemudian yang nomor 2 terkait tadi ada para tokoh yang tidak didengarkan dan sebagainya. Ya memang sing ngasih hidayah itu Allah kok. Kata Allah di dalam Al-Qur'an menghitobi Rasulullah, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan hidayah bahkan kepada orang yang kau cintai sekalipun, tapi yang memberi hidayah adalah siapa? Allah. Jadi kalau sampean pun sedang menasihati kakak, adik, suami, istri atau siapapun itu, usahakan minallah wa ilallah. Jangan sampai minan nafsi wa ilan nafsi. Minallah wa ilallah itu maksudnya begini. Kalau saya memberi nasihat berdasarkan tentang diri saya atau berangkatnya dari diri saya kasih nasihat kepada ponaan. Nah, sholat itu sebelum subuh sudah harus bangun. Sholat subuh itu berjamaah. Kayak Pak D ini loh, misalkan begitu ya. Kayak Pak D ini loh, selalu subuhnya selalu berjamaah. Cepat atau lambat, kalau berangkatnya nasihat dari diri kita sendiri, pasti akan bahasa Inggrisnya the keweleh. Apa? Dilalah, kucek-kucek meripat, tangi ini telat, pas punaan hayo Pak Dilek ngopo namanya the. Maka nasihat itu jangan dari diri sendiri. Ikut kajian kayak aku ini loh, sejak ikut kajian saya ini menjadi tentrem, menjadi ayam. The keweleh. Nasihat itu karena Allah yang perintah, kemudian diperuntukkan karena memang ini adalah perintah Allah. Juga bukan karena yang lain, karena makhluk. Misalkan saya ngasih nasihat kepada orang yang si A atau si B. Si A atau si B dinasihati sulit banget, tidak rubah-rubah. Kalau berangkatnya dari dia, dari orang tersebut, pasti ada putus asanya. Kalau tidak berhasil, kita akan minal mutunginas padha wae ora usah ngandani wong kuwi dan angel. Nah, kenapa? Dari dia nasihatnya. Harusnya nasihat itu minallah wa ilallah ya.
motivasinya karena Allah yang perintah, diberikan untuk lillahi ta'ala. Itu harusnya begitu. Harusnya begitu. Kalau karena orang lain, begitu berhasil kita pasti minal gayanin. Gara-gara aku kayak wingi tak omong sithik tok dadi lho. Memang aku ki wali kok. Oh. Bisa. Pokoknya minallah wa ilallah. Selebihnya ya kembali kepada Allah. Buat terus terima kasih. Sudah, tidak ada lagi pertanyaan, tidak ada. Oh, satu lagi silahkan. Itu yang putri dulu aja. Oh enggak yang keras. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah, terima kasih. Pada saat kita sedang terkena fitnah, apakah kita diam? Ungkapkan saja fakta, selebihnya tawakal. Setiap orang pasti akan mengalami tertuduh. Karena orang tertuduh itu bilang tidak salah, bilang iya tambah salah. Terus bagaimana? Ungkapkan fakta, selebihnya tawakal atau sabar. Ini pasti setiap diri kita itu. Ingat, setiap orang mengalami fase tertuduh, kecil maupun besar, skalanya bisa beda-beda. Saya kasih beberapa cerita yang dengan ini sampai paham. Nah, karena yang tanya putri, saya contoh kasih kisah yang putri. Sayyidah Maryam radhiyallahu anha. Berarti siapa Sayyidah Maryam? Ya. Adalah putri dari keluarga. Cerita nabi-nabi kok orang cepet. Putri dari keluarga. Wah, cerita nabi-nabi orang cepet, cerita artis ya sama teman. Keluarga Imran ya. Kemudian dia Sayyidah Maryam itu dijadikan orang yang ada di Masjidil Aqsa. Nah, sekarang Masjidil Aqsa atau Masjidil Aqsa. Nah, beliau itu hari-hari hanya ibadah. Jadilah seorang wanita suci sampai rezekinya langsung turun dari langit. Sampai ya masih pernah sedulur itu Nabi Zakaria sampai mengagumi kesolihahan Sayyidah Maryam. Orang wanita suci, isinya hanya beribadah, isinya perkataan baik. Kok ujuk-ujuk blendi, ujuk-ujuk hamil. Ini kalau zaman-zaman sekarang dan sudah ada sosmed, kita termasuk yang suudon atau yang husnudon? Kayaknya loh. Konfirmasinya gimana? Terus kemudian recovery-nya bagaimana? Semuanya menuduh. Ada orang ahli ibadah, tahu-tahu apa? Maka beliau itu isinya diam. Setelah mengungkapkan fakta bahwa saya tidak melakukan dosa, diam. Bukan hanya sampai di situ. Sing kekinian aja. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha kurang salihah apa? Tahu-tahu tertuduh apa? Selingkuh. Istri Rasulullah loh. Kelas kita kok orang sing ngomong elek. Kok ya apik tenan wae. Istri Rasulullah tertuduh. Beliau pun sama. Beliau mengucapkan apa yang diucapkan para pendahulunya. Fasabrun jamil, wallahul musta'anu ala ma tasifun. Kesabaran itu jauh lebih baik. Nanti Allah sendiri yang menerangkan. Kurang lebih begitu kalau saya terjemahkan bebas. Biar Allah yang menerangkan. Nek bahasa Inggris
Gusti Allah mboten sare ngono. Ya. Jadi ungkapkan aja fakta, habis itu diam. Diamnya untuk apa? Untuk bersama Allah. Terus masuk kita ngerkoso terus bonto, pasti ada hadiahnya bagi orang yang soleh-soleha. Adatu li ibadiyas shalihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi basharin. Hadiahnya itu pasti surprise. Apa surprise-nya? Kalau Sayyidah Maryam begitu lahirnya siapa? Nabi Isa, ya, Nabi Isa. Bayi sudah langsung bisa bicara, selesai urusan. Kita punya anak hafal Quran seneng era karuan, ini punya anak Nabi, terhiburnya luar biasa, terobatinya luar biasa. Sallallahu alaihi Muhammad. Cedah, inilah bagi orang yang mau sabar. Mesti ono hadiah wis to. Dan setiap kita pasti ada dalam posisi tertuduh. Hari ini kita sudah paham bagaimana menjaga lisan saat kondisi tertuding atau tertuduh. Ungkapkan fakta, selebihnya diam bersama Allah. Terus buat pikir. Tidak mudah ini Ustaz. Kalau mudah hadiahnya bukan surga, kipas angin. Sayyidah Aisyah itu Masya Allah luar biasa hadiahnya loh. Terbukti beliau tidak bersalah, betul? Dan yang mendukung, yang membela beliau tidak bersalah langsung Al-Quran. Alhasil beliau itu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha masuk ke dalam Quran. Kita masuk Quran seneng. Ini meluming Quran abadi, betul atau tidak? Hadiah saka Gusti Allah. Jelas ya bagaimana menjaga hati plus menjaga lisan saat posisi tertekan, saat posisi tertuduh. Nah, baik, saya tanya, ilmu ini sudah paham semuanya? Paham atau belum? Paham? Menjaga hati, menjaga lisan saat posisi apa? Tertuduh, tertekan, sudah paham semuanya? Kalau sudah paham berarti ujian lisan lulus, ujian praktek. Gitu ya, namanya kita punya genteng bocor terus kemudian kita benahi gitu ya, genteng bocor kita benahi, memastikan sudah baik, memastikan sudah terbenah, itu gentengnya diapakan? Diguyur kan? Nah, memastikan ilmu ini sudah masuk atau belum ya nanti tinggal diguyur dengan ujian. Selamat mencoba. Ujian lisan lulus, ujian praktek semoga lulus. Amin Allahumma. Al-Fatihah. Ya kana na'budu wa nasta'inu Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik lakal hamdu wa tarda lakal hamdu wa rabbana sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad akhirin. Allahumma ja'alna ya Allah, jadikan kami semua ya Allah min ibadikal mustajibin, jadi hamba-hamba Engkau yang Kau ijabah doa-doa kami. Silahkan berdoa untuk diri masing-masing terkait hati, terkait lisan, terkait apapun, silahkan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ya benar-benar. Pertanyaan-pertanyaan yang belum tersampaikan nanti boleh ditanyakan di DM saya di Instagram di @kangriyat2 ya, karena yang satu dulu itu kebenet, nggak tahu ini mulai dari awal lagi.
@kangriyat2. Nanti ditanyakan saja di DM di Instagram. Insya Allah saya balas. Walaupun balasnya itu kadang pakai template Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, banyak-banyak istighfar. Enggak saya jawab beneran. Bila itu hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.